Kita patokannya sih selalu Osel gives you more. Jadi istilahnya kita sebagai manajemen dan kita sebagai Osel selalu berusaha memberikan lebih kepada konsumen. Istilahnya kalau kayak di marketplace nih, biar bintang yang berbicara. Halo hai sahabat Osel, bertemu lagi dengan Angs di Osel Machinery. Pada video kali ini kita kedatangan tim dari Up Radio dan J Media. Nah, penasaran gimana keseruannya Osel didatengin sama tim-tim Up Radio dan J Media? Langsung aja yuk kita lihat videonya. Tapi sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe dan klik tombol lonceng di bawah ini ya. Yuk kita lihat videonya. Welcome to my Family Preview Training Station. Selamat siang, Apmini, apa kabar Anda? Kembali lagi, saya Sahmi Rosalia bersama Anda di Up Corner. Dan spesial hari ini kita punya satu program bersama dengan J Media Visit Company. Dan kita sudah berada di PT Mesin Osel Nusantara di Gang Tengah nomor 7, Keranggan. Saya perkenalkan, nama saya Lusna, jadi marketing dan developer dari PT Mesin Osel Nusantara, Osel Indonesia ya mungkin lebih tepatnya. Kalau Osel sendiri itu sebetulnya kan brand, sebuah brand merek. Kita awalnya dulu bergeraknya, awal banget mulanya kita sebetulnya bukan merek, tapi kita dari toko konvensional. Kita toko konvensional ada di daerah Agus Salim, Semarang. Sejak tahun berapa ini? Itu kalau tidak salah sekitar tahun 2002-2003an lah sekitar. Jadi maksudnya sudah cukup lama. Terus berkembang, istilahnya kami kan menjualkan beberapa macam barang merek juga ya. Lalu dari pihak manajemen dan pimpinan kita mikir sekarang itu kan persaingan makin ketat. Betul. Persaingan makin ketat, persaingan makin bebas, makin istilahnya makin ngeri lah harga apa segala macam juga ngeri. Jadi kita di manajemen dan pimpinan kita berpikir, nih kita caranya kalau kayak gini-gini aja kan tidak bisa. Wong kita punya kemampuan untuk jualan, istilahnya kita punya pengetahuan yang mumpuni, kita punya istilahnya skill lah ya. Kok tidak dimanfaatkan hanya segini aja gimana? Lalu per 2010-an, kira-kira circa 2009-2010, kita memutuskan untuk ayo kita coba bikin brand sendiri, kita bangun brand sendiri, impor, terciptalah merek Osel. Terciptalah merek Osel, kita punya untuk brand Osel itu, kita punya 5 scoop produk, scoop produknya, jadi yang kita ada di pertukangan perbengkelan, kita ada di power tool, kita ada di food machinery, kita punya general machinery, dan kita juga punya di alat pertanian dan perkebunan. Jadi tiap mulai 2010 itu kita konsentrasi untuk mengembangkan merek kita. Jadi awalnya masih kayak B2B, business to business, tapi per 2018 mulai 2019-an kita sudah mulai ke B2C, langsung ke konsumen. Tagline-nya kan kami pilih Osel dan Osel gives you more. Jadi memang maksudnya kita memang memberikan lebih bagi konsumen, semuanya bisa terjangkau dari semua kalangan, mau yang rumah tangga, individual, mau sampai kamu ke perusahaan atau UMKM pun bisa pakai. Betul. Apa yang membedakan brand ini dengan merek yang lain? Iya, sebelumnya kita sudah punya pengalaman banyak nih. Jadi istilahnya jualan merek A, B, C, D, F, E. Betul, karena sudah punya itu. Jadi paling enggak kita curi ilmu ya. Istilahnya curi ilmu. Kan harus upgrade tiap saat. Kita patokannya sih selalu Osel gives you more. Jadi istilahnya kita sebagai manajemen dan kita sebagai Osel selalu berusaha memberikan lebih kepada konsumen. Memberi lebihnya apa? Jadi banyak hal, misalnya dari fungsional mesin atau fungsional barang segala macam, termasuk soal harga, terus jaminan garansi servis apa segala macam. Mungkin yang paling mengena buat konsumen kalau kita lihat ya. Jadi gini, ada beberapa merek nih, misalnya nih Bu, merek ABC yang sudah puluhan tahun masuk Indonesia, otomatis dari segi harga juga pasti lebih up ya, lebih up. Kita Osel, kita main bukan yang istilahnya untuk menyaingi kamu, kita kasih lebihnya apa sih, gimana sih, gimana, kita kan selalu mikir seperti itu. Oh
gini, kita ada merek A yang sudah ngetop duluan, sudah lebih settle duluan. Kita merek baru nih, kita merek baru gimana caranya supaya kita bisa merebut orang-orang, nggak merebut pasar, gimana caranya ya salah satunya pasti dengan harga. Tapi terus orang kan pasti mikir lagi nih, masa sih, iya masa harganya murah, kualitasnya kan pasti jelek lah. Soalnya ada slogan. Betul. Ono rugo. Kita mikir di situnya. Jadi kalau kita sekarang membidiknya gini, zaman itu kan makin maju berubah ya Bu. Dulu orang akan beli barang satu dengan harga 5 juta, misalnya dengan harga 5 juta. Sedangkan sekarang itu kan kita dituntut lebih cepat, lebih efisien, lebih efektif segala macam. Satu itu kita makanya hadirkan merek Osel dengan harga misalnya separuh, sekitar 2 juta, 3 juta, tapi kualitas tidak kalah. Orang mesti mikirnya, mosok sih bener. Sekarang di logika kalau misalnya kita ada proyek nih, ada budgetnya, kalau biasa proyek itu kan mesti ada budget ya Bu, misal budget 10 juta, kamu bisa dapat mesin cuma 2 kalau dengan merek ABC. Sedangkan kalau dengan merek Osel kamu bisa dapat 4 nih, otomatis lebih efisien. Karena tukang yang pakai bisa 4 orang, pekerjaan lebih cepat. Dari segi budget juga pasti lebih ringan. Terus yang kedua, selain masalah harga, jadi jangan khawatir juga untuk spare part apa segala macam, kita ready semua. Jadi self-service-nya ini Betul. Kadang orang itu kan takut ya Bu, saya punya merek ABC, saya punya barang ini, nanti kalau rusak gimana ya Mbak? Kalau rusak gimana ya Bu? Mangkrak lah. Kadang-kadang kan mikirnya di situ. Kalau di kita, istilahnya kamu spare part, kita ready. Dan menurut saya zaman makin berkembang tuh kadang orang sudah males servis ya. Kadang orang sudah males servis. Makanya kalau sekarang merek ABC harga 5 juta rusak, itu mau nggak mau harus diservis. Sedangkan kalau merek Osel dengan harga yang lebih terjangkau, ya sudahlah kita beli baru lagi aja, dapat mesin yang baru, otomatis performa kan pasti lebih bagus. Nah, kita mainnya di situ sih. Jadi istilahnya memang mengikuti habit juga. Betul. Karena kita selalu kunci kalau dari manajemen kami, Osel itu intinya kami tidak mau jualan, tapi kami mau pakai sudut pandang kacamata dari konsumen. Konsumen butuhnya apa, kita akan sediakan. Makanya saya berani bilang Osel give you more. Kami bakal memberi lebih. Istilahnya kamu mau apa kita ada. Istilahnya kami habitnya konsumen seperti apa, kita bakal sediain. Konsumen kepinginnya yang harganya murah, terjangkau, kualitas oke, kami bisa sediain. Konsumen maunya yang self service-nya gampang, kita sediain. Kalau yang di Osel gitu sih. Kebetulan pimpinan kami tuh orangnya revolusioner sama analis banget. Kebetulan ya pimpinan kami, kebetulan Bapak Robi, sayang sekali dia tidak bisa hadir hari ini karena ada urusan mendadak. Saya juga belajar banyak dari dia. Dia usianya di atas saya, dia hampir 50, tapi revolusionernya itu luar biasa. Jadi kita yang di bawah itu kok bisa ya kamu umur yang segini aja itu. Jadi kita tertantang per 2018 mulai 2019 itu dari pimpinan plus manajemen kita sekarang lebih konsen untuk branding. Kita lebih konsen untuk branding. Saya juga mikirnya lah kalau branding ya dari dulu ya rumang saku. Iya. Saya kan otaknya dari dulu didikan sales ya Bu. Jadi kan otomatis mesti iya. Ya, jadi per 2019 kita mulai branding plus digital, makanya kita lebih istilahnya apa ya, benerin akun-akun medsos kita. Kalau Instagram, Facebook apa segala macam kan kita sudah punya dari lama nih, tapi kan istilahnya ya udah yuk posting aja, yuk posting biasa. Tapi sekarang 2019 kita mulai lebih postingannya diatur. Kita kan mesti dapat upgrade ilmu ya. Kamu kalau posting harusnya gini nih, komposisinya gambar harus gini, kasih judul gini, terus desainnya harus yang ini ya. Kita mulai seperti itu sih Bu, intinya memperkuat branding mulai 2019. Dan ini seperti dia payung sebelum hujan ya. Betul banget. Dan akhirnya ini menjadi salah satu Ya, solusi dari betul. mesin servis Nusantara ini. Nah, bagaimana di kondisi pandemi kemarin? Yang di pandemi itu awal-awal kita sempat shock ya, karena kebetulan jadi untuk Osel sendiri itu kan memang brand, tapi kita punya istilahnya kalau boleh dibilang dealer resmi. Jadi kita ada toko istilahnya store atau apa namanya outlet itu ada di Kudus dan di Semarang.
namanya Ken. Ini sekaligus saya nunut ngiklan, Mbak. saya nunut ngiklan ya. Saya nunut ngiklan sedikit. Jadi kita ada Ken Indonesia, kita ada Ken Indonesia itu istilahnya distributor atau dealer resminya dari merek brand Osel sendiri. Kalau yang untuk pertama itu awalnya toko konvensional di daerah Agus Salim namanya Aneka Teknik, tapi per 2019 kita ganti pakai brand Ken Semarang, betul. Karena tujuannya branding ini sekaligus kita brand Osel, kita punya istilahnya jalur untuk distribusi barang produk kita sendiri, resmi produk kita sendiri. Itu kalau yang di Ken Semarang ya agak kerasa, Bu. Soalnya kan benar-benar pandemi itu kan nggak boleh itu ya, nggak boleh ketemu orang, itu kerasa banget. Tapi jujur kalau saya boleh berbangga diri, kami dari Osel dan Ken boleh berbangga diri, di tahun 2020 kita yang ada pandemi, yang maaf kalau yang tanpa mengecilkan pihak lain, yang lain mungkin banyak yang istilahnya kerasa jatuh ya. Kalau di kita malah justru 2020 itu malah kebangkitan. Jadi kita langsung buka beberapa cabang, ada di Kudus, ada di Surabaya, ada di Bandung. Justru itu kita momen banget. Untungnya yaitu tadi akhir 2019 dari pimpinan dan manajemen dia mau memperkuat brandingnya Osel plus Ken. Dan kita mulai main ke digital, main ke online apa segala macam. Jadi 2020 walaupun ngefek tapi tidak istilahnya kita tidak terhantam banget. Jadi istilahnya nih kalau boleh saya berbangga diri, bersyukurnya juga di tahun yang pandemi banyak yang bilang PHK dan lain sebagainya, di Osel dan Ken tidak ada sama sekali. Dari Pak Andreas di Semarang, mau tanya apakah kalau mau beli produk dari Osel itu ada garansinya? Ya, seperti tagline-nya tadi, Osel gives you more. Ada Pak, dan ini yang mungkin membedakan dengan merek lain ya. Osel sendiri untuk garansi servisnya, biaya servisnya dia free alias gratis seumur hidup. Selamanya. Jadi misal Pak Andreas tadi ya, ada beli misalnya mesin gerindanya Osel. Jadi kadang orang masih bingung gini, kok nggak ada kartu garansi? Kok nggak ada kartu garansi? Di kita, maaf, kita nggak butuh kartu garansi. Asal itu merek Osel, bawa aja langsung ke tempat pembelian. Jadi misalnya di Ken Semarang atau Ken Kudus, bawa aja ke sana atau bisa datang ke tempat kita di Osel di Gang Tengah. Kita akan servis. Kalau untuk spare part nanti tergantung perusahaan. Misalnya kalau kabel ya tidak mungkin kita cas. Tapi untuk biaya servisnya kadang jasa itu kan lebih mahal ya Bu. Jasanya kita 0 rupiah. Jadi gratis seumur hidup, nggak perlu bingung. Spare part kita juga ready. Untuk teknisi kita juga ready. Mau di cabang manapun, Surabaya, Bandung, Kudus, Semarang itu ada teknisinya. Jadi istilahnya nggak perlu pusing-pusing lagi kalau beli barang Osel. Kalau mau beli orang kita kan gitu. Betul. Ini nek rusak piye? Belum beli sudah betul. Nek rusak piye ya. Jadi jangan khawatir. Kita give you more-nya lebih-lebih lah istilahnya. Oke. Dan Ibu Dahlia, tanya dong untuk Osel kalau ada kerusakan tempat servisnya di mana saja? Tadi yang sebelumnya kita sudah bahas, kalau misalnya untuk area Semarang sendiri bisa langsung ke PT Mesin Osel Nusantara di Jalan Tengah nomor 7. Atau bisa langsung Ken Semarang itu di Jalan Agus Salim nomor B3, Ruko THD. Kalau misalnya agak bingung, saya misalnya ngomong kecepatan tidak sempat nyatet, bisa buka Instagramnya di Osel Power Mesin. Itu semua keterangan ada di situ. Jadi mau tentang produk, bisa DM juga, tanya ini saya ada. Jadi kami melayani juga Bu. Kadang orang kan luar kota ya, ini gimana nih, saya punya barang Osel rusak, chat aja atau DM di situ, nanti akan diarahkan dan dari pihak kami, dari pihak Osel yang akan kontak. Jadi biasanya adminnya Instagram akan tanya, maaf Pak Bu, ada nomor WA-nya berapa, kami akan kontak. Jadi tidak perlu bingung-bingung lagi istilahnya mosok sih mau nggak ada service center yang dibuka. Kalau kita kan memang istilahnya kayak kantor ya, nggak kelihatan kalau kayak service center. Nggak perlu bingung, info lengkap semua bisa buka di Instagram di Osel Power Mesin. Ya, di situ ya, jadi sangat mudah sekali. Ibu Tias di Pekalongan, untuk pembelian online produk-produk Osel yang resmi di mana ya, kemudian bagaimana soal pengirimannya, kalau ada kerusakan barang yang diterima oleh konsumen, bagaimana solusinya? Iya. Yang ini kan
basicnya online ya. Memang kadang orang ada deg-degannya, seringnya itu kan gini Bu, orang beli online, barangnya asli apa enggak, kalau rusak gimana, enggak enak, istilahnya stigma negatif kalau belanja online kan seperti itu, takut ketipu apa segala macam. Makanya kan sering banyak ada kurir yang dimarah-marahi karena sellernya nipu. Lah itu dari Oselnya sendiri kita kasih jaminan, istilahnya kalau kamu atau pembeli konsumen belinya lewat dealer resminya Osel. Jadi Osel sendiri itu punya beberapa dealer resmi. Salah satu contohnya yang saya sebut tadi ada Ken-Ken Indonesia, Ken-Ken Semarang, itu di e-commerce sudah ada semua lengkap. Ken-Ken Semarang, Ken-Ken Kudus, Ken-Ken Surabaya, Ken-Ken Bandung, Ken-Ken Medan, Ken-Ken Yogyakarta, Ken-Ken Jakarta. Oselnya sendiri juga punya e-commerce juga, ada online by Osel, ada kamar mesin, ada juragan mesin, ada kota teknik, itu resmi. Jadi kita akan kasih garansi semua barang yang tertera istilahnya di situ akan kita kirim sesuai dengan gambar dan deskripsi. Satu. Yang kedua, untuk ongkir, kalau misalnya di marketplace e-commerce itu kan mereka punya istilahnya promo sendiri-sendiri ya Pak Bu, ada promosi sendiri-sendiri, free ongkir, cashback, itu kita mengikuti. Kalau ordernya via WA, lah ini enaknya. Kalau yang di Osel, dimanapun itu, istilahnya yang beli yang di distributor resmi ya, istilahnya jalur resminya kami, itu ada free ongkir tanpa minimal pembelian, maksimal 50.000. Jadi orang kan terbantu nih, misalnya saya posisinya di Jogja atau di luar pulau pun, dan betul, dan kami carikan ekspedisi termurah. Ini ada Ibu Siti. Wah, ini Ibu Siti adalah testimoni nih Bu Ruslan kayaknya. Saya baru tahu kalau produk Tekstil itu asal Semarang loh, karena saya belinya melalui via online. Bahannya pokok, harganya oke juga, dan promo potongannya luar biasa. Oh, ini testimoni Ibu Siti. Terima kasih Bu Siti. Jangan lupa Oktober buka-buka lagi ya. Oktober Bu, jangan lupa. Oktober ini ada promo khusus Bu buat konsumen. Oke, dan ini berikutnya juga masih ada yang bertanya soal sosmednya dari Pak Didi. Bagaimana kualitas mesin dari produk-produk Osel? Kemudian sosmednya apa ya? Saya kok belum ikuti dari tadi. Mohon informasinya. Terima kasih Pak Didi. Ya, kalau sosmednya saya sebutkan satu-satu agak banyak ya, karena kita kan ada Osel, terus kita ada yang jalur distribusinya tadi Ken-Ken Indonesia apa segala macam. Mungkin yang jadi patokan di Osel Power Mesin aja Bu, di Instagramnya di Osel Power Mesin Pak Ding ya tadi ya. Di Osel Power Mesin Instagram itu jadi semua akan tertera di situ, mulai dari promo, mulai dari cara beli, terus bisa mendapatkan produk Osel di mana aja di situ ada. Kalau kualitas mesin jadi gini, kalau kami istilahnya dari yang punya brand itu kan mesti wah kualitas saya bagus, biasanya mesti gitu ya, rata-rata kecap nomor 1 itu pasti. Kalau saya sih mencoba istilahnya kasih insight baru, cara paling gampang kamu mau ngecek itu kualitasnya oke apa enggak, ya lihat medsos. Lihat media sosial, di sana kan ada testimoni, ada review. Kalau saya istilahnya kami berani bilang seperti itu, berarti kan kami juga sudah lihat ya istilahnya. Itu cara yang paling gampang bisa ketik. Ya, betul, itu kan jujur ya. Kalau jelek ya bilang jelek, kalau bagus ya bilang bagus, kalau ada kurang juga bilang kurang. Lah itu cara paling gampang. Kalau kami sih berani istilahnya silahkan istilahnya kalau kayak di marketplace nih, biar bintang yang berbicara. Bahasanya gitu, biar bintang yang berbicara. Betul, betul. Istilahnya seperti itu tuh sudah paling enak lah. Kalau saya ngomong kualitasnya bagus ini, orang mesti klise nih. Menurut saya mesti bilang ya itu tadi kecap nomor 1 ya. Tapi kalau saya sih berani bilangnya cek review aja biar bintang yang berbicara.